Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa hati Kristus, semua Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, Perkebunan. Minggu 7 Juli 2024, kembali kita bersama hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya mengajak kita sama-sama memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, sebab Dia yang layak untuk kita tinggikan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 18. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa, memohon pimpinan tuntunan daripada Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Tidak ada kehidupan netral secara rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pemirsa hati Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Tidak ada kehidupan yang netral secara rohani. Entah hidup kita dipenuhi oleh kehadiran Tuhan atau oleh kehadiran si jahat. Dalam Perang Dunia Kedua, ada negara-negara yang mengambil sikap untuk tidak berpihak kepada negara manapun yang sedang bertingkai. Contohnya, yaitu negara Swiss. Negara ini bersikap netral dan tidak berpihak baik kepada Jerman maupun kepada negara-negara sekutu yang saat itu sedang berperang. Memang di dalam percaturan politik kita dapat bersikap netral. Tetapi tidak demikian halnya dengan kehidupan rohani. Kita harus memilih antara hidup dipenuhi dengan kehadiran Tuhan atau dipenuhi dengan kehadiran dari si jahat. Pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwasannya orang yang tidak dapat bersikap netral secara rohani, itulah yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Lukas pasal 11. Di situ Tuhan Yesus bercerita tentang orang yang telah dibebaskan dari roh jahat yang menguasai dirinya.
Namun sayang, sesudah itu hidup yang bersangkutan dalam keadaan kosong. Kata Tuhan Yesus, orang itu bagaikan rumah yang bersih, tersapu, dan rapi tersusun. Kemudian roh yang telah keluar dari tadi mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Berarti apabila hidup seseorang tidak dipenuhi oleh kehadiran Tuhan, maka segeralah roh jahat akan kembali hadir di dalam hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada kehidupan yang netral secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah benar bahwa kehadiran Tuhan Yesus tetap stabil dalam kehidupan kita, atau sementara ini keadaan kita sedang kosong dan kita butuh kehadiran Tuhan Yesus? Sebab kalau tidak, maka kehadiran si jahat akan mempengaruhi, merongrong kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sekali lagi saya mengajak kita sama-sama. Sudahkah Anda senantiasa dipenuhi oleh kehadiran Tuhan? Oleh sebab itu, penting sekali tindakan kita, kesadaran kita untuk membangun hubungan yang intim bersama dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kita tidak kosong, tetapi terus terpenuhi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang punya hidup memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhilah hidup kami senantiasa dengan Roh-Mu. Sebab sesungguhnya kami memerlukan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang dapat memuaskan rasa dahaga di dalam jiwa kami. Semua yang lain tidak akan pernah sungguh-sungguh memberikan kepuasan bagi hidup kami. Tanpa kehadiran-Mu, hidup kami bagaikan rumah yang kosong, yang akan mengundang si jahat untuk datang dan menghuninya. Hal itu bukan saja akan mengakibatkan hidup kami menjadi sengsara, tetapi terlebih lagi akan mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Pagi ini kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang malam sampai dengan kami tiba pada hari yang baru di hari Minggu ini, ya Tuhan. Kami mohon hari ini dan sepanjang hari ini, tuntunlah diri kami agar hidup kami senantiasa berjalan di jalan-jalan yang berkenan kepadamu. Bawa diri kami untuk selalu hidup sesuai dengan rencana-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang seharusnya. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Dan tuntun kami kepada kehidupan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kembali pagi hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa. Memberkati semua saudara-saudara hamba, keluarga Handetolan yang berada di jalan Kamundan, Swapen, perkebunan ini. Hamba mohon kasih Kristus menuntun kami kepada kebenaran, bahwa hidup kami berjalan sesuai rencana-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kami, agar apa yang kami kerjakan berkenan dan boleh berhasil. Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap pribadi untuk boleh menjadi berkat bagi hidup, rumah tangga, keluarga masing-masing. Dan Tuhan pakai hidup kami hari ini, sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas-aktivitas kami spesial. Tuhan tuntun kami
untuk mengambil bagian dalam persekutuan tubuh Kristus dimanapun kami ditempatkan. Bapa, terima kasih. Lalu kami mohon tuntunan-Mu sepanjang hari ini dalam semua aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, bisnis kami, pelayanan kami. Tuhan, pertolongan-Mu yang dapat membuat kami melaksanakan semua dengan penuh tanggung jawab dan berhasil. Berkati kami dengan kesehatan yang terbaik, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dengan kesehatan yang luar biasa ini, kami hidup terus memuliakan Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami melayani Engkau, kami mengasihi Engkau, dan hidup takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Engkau menghibur mereka yang sedih, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan kuasa darah anak domba Allah mengalir pada setiap tubuh yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah setiap organ tubuh yang sakit, dan Tuhan pulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara buka hati dan terima kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda sembuh kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hidup pribadi rumah tangga. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, para hamba Tuhan hati Kristus yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Bagi hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pribadi hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan hikmat turun bagi hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala. Wibawa Allah, otoritas Allah, kuasa Allah, mujizat Allah melimpah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai hidup hamba-Mu sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu. Kehadirannya di kota Manokwari karena rencana rancangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang meneguhkan ia. Janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan dia sampai akhir zaman. Dan Engkau bersama-sama dia. Engkau turut bekerja dalam segala pelayanannya. Tuhan berkati ia dengan keberhasilan. Pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau setiap saat. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Bahkan Tuhan memberkati semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaannya. Diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan berkati hidup hamba-Mu. Biarlah kekuatan baru, kasih Kristus melimpah atas hidup Ibu Yuliana Tan pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik. Sehingga hamba-Mu terus hidup memuliakan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus yang melimpah ruah itu benar-benar turun atas hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang Ibu Yuliana layani. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera sukacita turun melimpah dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan berkati hamba-Mu. Demikian pagi hari ini Bapa. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi bersama dengan istri kekasih Ibu Elsie Rawiyai dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini, bahwa hidup hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi bersama istri serta anak-anaknya hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahwa hidup hamba-Mu melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Pakai hidup hamba-Mu, hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga dia sungguh menjadi panutan kepada istri dan anak
di dalam perkataan, dalam tindakan. Dan Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar mereka untuk selalu mengintrospeksi diri mereka dan tidak melihat kepada orang lain. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati pertumbuhan kesehatan yang luar biasa kepada ketiga anak kekasih. Bahkan Tuhan berkati dengan hikmat kepintaran di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, Tuhan tolong hambamu, Bapak Daniel Wopari, untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga dia tetap berfungsi sebagai imam, pemimpin, nabi, raja dalam hidup pribadi dan rumah tangganya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu, kepada anak kekasih Angel Epa yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati Angel, boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menjadi berkat kepada papa, mama, dan kepada adik-adik. Bahwa Angel dengan kekuatanmu yang luar biasa tetap tunduk dan taat, setia kepada panggilanmu, kepada firmanmu, dan hidup terus menyatakan kasihmu kepada orang-orang di sekitarnya. Berkati papanya, Bapak Beni Epa, mama kekasih Ibu Evelyn Upuya, dan kedua adik tercinta Mita dan Kristo. Tuhan memberkati. Biarlah hari ini mereka pribadi daripada Angel Epa dan keluarga tetap mengambil bagian dalam persekutuan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik melimpah atas Epa, damai sejahtera dan sukacita melimpah atas Angel Epa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba berdoa juga bagi hambamu Ibu Ripka Mariam Batmomolin dan keluarga, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori, Bapak Arfan Samsudin, Ibu Yurika Yetimawoto dan keluarga, Ibu Esther Panjekcu yang berada di Purwokerto. Tuhan campur tangan juga kepada Bapak Robi Ribuan yang ada di Morowali, istri kekasihnya Ibu Maria Desiana dan anak tercinta Esther berada di Semarang. Tuhan memberkati, pimpin hidup mereka dalam kebenaran. Demikian Tuhan juga memberkati hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam bersama dengan istri kekasih Ibu Betty Manurung dan anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati juga hambamu Bapak Derlan Samori, Ibu Mary Titir Lolobi, dengan ketiga anak kekasih Bella, Devin, Yunus. Tuhan memberkati. Demikian Tuhan memberkati hambamu Bapak Evangelis Adolf bersama dengan istri kekasih Ibu Sonya dan kedua anak tercinta Troy, Sophie. Tuhan memberkati senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian Tuhan juga memberkati hambamu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu terus berjalan di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hambamu juga Bapak Fredrik Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Memberkati hambamu Ibu Diana De Pretes bersama dengan suami Bapak Rocky Alan Paulus dan ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam tugas aktivitas pekerjaan hari-hari dan semua pelayanan-pelayanan, pertumbuhan yang sehat kuat kepada anak-anak mereka semuanya. Bapak terima kasih, terpujilah Tuhan. Demikian Tuhan juga memberkati hambamu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di kota Manokwari bersama dengan istri kekasih Ibu Ayu dan kedua anak tercinta Merits dan Anggi. Tuhan memberkati pekerjaan, tugas pelayanan
Diberkatilah mereka di dalam kebenaran, sehingga apa yang mereka kerjakan berdasarkan kehendak-Mu ya Allah, maka berkat itu akan melimpah atas mereka. Dan Tuhan berkati pertumbuhan yang kuat sehat kepada Marriage dan Anggi. Hikmat Tuhan menyertai pendidikan daripada Marriage. Terima kasih Bapa, kasih setiamu melindungi, memelihara, membawa hidup mereka, dan tetap taat setia. Bawa mereka untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus dalam persekutuan ibadah raya pagi hari ini. Sehingga apa yang dikerjakan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada semua keluarga pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, memberkati anak cucunya dalam semua tugas pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, di dalam pelayanan pada hari ini dari pagi, sore, sampai pada malam hari, secara online, onsite, diberkati semuanya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga ibadah yang kami kerjakan bukan menjadi sebuah ibadah rutinitas, tetapi merupakan sebuah kebutuhan, di mana kami sangat membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam pertemuan ibadah-ibadah. Bapak terima kasih, berikan cuaca yang terbaik bagi kami semua, perlindungan bagi gereja-gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persekutuan kami hari ini, sepanjang hari ini sungguh memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ampuni semua kesalahan kami, dan tuntun kami kepada kehidupan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku atas kebersamaannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kehidupan yang benar dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Sebab kita membutuhkan kehadirannya setiap saat. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.